Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti kerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, oh melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan, anugerahmu melimpah bagiku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Bible Study kita. Dan kali ini kita akan kembali melihat dari kitab Ayub, melanjutkan pembahasan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub, dan kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-22. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan keluputan yang Allah berikan kepada kehidupan kami dari bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menguatkan hati dan pikiran kami dan meneguhkan hati dan pikiran kami untuk dalam semua hal yang kami hadapi. Kami tetap berpengharapan di dalam Engkau, terus mencari kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu dan belajar bertumbuh mengenal Engkau sebagai Allah yang sejati, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun, menopang dan menyertai kami. Kami akan belajar bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami, memberikan semangat dalam hati dan pikiran kami untuk kami semakin bersemangat belajar kebenaran firman-Mu, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan kembali melihat dari kitab Ayub dan kali ini kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-22.
Di sini kita akan melihat bagian yang ketiga dari dialog atau percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Jadi ini bagian yang ketiga. Bagian ini dimulai dari perkataan Elifas yang menanggapi apa yang Ayub katakan di pasal yang ke-21. Bagian yang sebelumnya. Jadi kalau kita memperhatikan isi dari kitab Ayub ini, ada semacam istilahnya siklus pembicaraan atau dialog antara Ayub dan teman-temannya. Dan ada 3 bagian besar yang kita lihat, dan kali ini kita masuk kepada bagian yang ketiga dari dialog atau percakapan mereka itu. Saya mengutip dari Andersen, seorang teolog. Dia mengatakan bahwa gerakan tertentu dapat dilihat di sini dalam bagian yang pertama. Sahabat-sahabatnya Ayub berbicara tentang hal-hal yang umum tanpa memberanikan diri untuk menerapkan doktrin mereka secara langsung kepada Ayub. Di bagian yang kedua, tema utamanya adalah nasib orang jahat dan sudut pandang Ayub yang menjadi pertentangan terbuka dengan pandangan dari teman-temannya itu. Dan sekarang semuanya menjadi terbuka dan perpecahan di antara mereka selesai. Setelah poin ini tercapai, tidak ada lagi dialog lebih lanjut dan diskusi itu terhenti. Jadi ingat bahwa poin utama dan pembicaraan yang mereka lakukan itu adalah mengenai penderitaan yang Ayub alami dan bagaimana mereka mengerti prinsip keadilan Allah, apakah berjalan secara ketat seperti yang mereka duga, dan bagaimana mereka memahami itu di dalam penderitaan yang Ayub alami. Nah di sini saudara, bagian yang pertama kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di mana kita akan melihat Elifas, salah satu dari sahabat Ayub ini, menyerang karakter atau pribadi Ayub secara langsung. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dari Ayub pasal yang ke-22 ini. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Nah, Elifas mendengar semua keluhan dan kesedihan Ayub. Saat Ayub menyampaikan semua itu kepada Allah, dia sepertinya berpikir bahwa Ayub terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia mungkin bertanya-tanya, mengapa Ayub berpikir bahwa Ayub itu begitu istimewa, atau berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat berguna bagi Allah. Dan Elifas mungkin berpikir bahwa Ayub menganggap Tuhan berhutang kepadanya. Perkataan Elifas ini sebenarnya seperti sebuah pertanyaan retorik atau pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Bahwa sebenarnya Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak kekurangan apapun. Dan Allah itu adalah mutlak, sempurna. Dia tidak menciptakan manusia karena kekurangan atau paksaan pribadi, dan oleh karena itu manusia tidak dapat memberikan apapun kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan Tuhan. Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan sendiri. Manusia hanya mempersembahkan kembali, bahkan dalam hal pelayanan sekalipun, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kembali kita perlu melihat bahwa komentar Elifas terhadap Ayub ini, karena Elifas berpikir bahwa Ayub menjadi sombong dan percaya bahwa dirinya mendapat keistimewaan khusus di hadapan Allah. Karena Ayub berpikir bahwa dia itu orang benar menurut Elifas di sini. Elifas ingin untuk Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak membutuhkan apapun darinya. Dan Ayub tidak menambahkan apapun kepada Tuhan. Kita perlu melihat bahwa pada satu sisi, Elifas memiliki teologi atau pandangan yang benar. Bahwa Tuhan tidak membutuhkan Ayub seperti sebagaimananya Ayub membutuhkan Tuhan. Namun demikian, penerapan prinsip Elifas ini salah dalam konteks ini. Karena sungguh menyenangkan sebenarnya bagi Allah bahwa Ayub hidup dengan benar seperti yang terlihat di dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua dari kitab ini. Menurut 2 pasal pertama itu, Allah senang dengan kehidupan Ayub yang takut akan Tuhan, saleh, dan menjauhi kejahatan. Bahwa Alkitab juga sering menunjukkan Allah senang dengan ketaatan umatnya. Contoh, Kolose 3:20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari menuliskan demikian. Anak-anak adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Lalu Mazmur 149 ayat yang keempat. Tuhan berkenan kepada umatnya yang memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Lalu Amsal 12 ayat yang ke-22. Tuhan benci kepada pendusta, tetapi ia senang dengan orang yang jujur. Aplikasinya bahwa satu hal yang ingin kita lihat di sini dari pernyataan Elifas, dia mengatakan bahwa apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Nah, kalau kita perhatikan kehidupan banyak orang pada zaman kita, bahkan orang yang mengaku sebagai orang Kristen, maka pertanyaan ini sebenarnya bisa menjadi teguran. Ada orang yang berpikir bahwa karena dia sudah berusaha hidup benar dan melakukan banyak hal bagi Tuhan, dia berjerela dalam pelayanan atau semacamnya, maka Allah seolah berkewajiban untuk mengistimewakan dia.
Pertanyaan ini harusnya membawa kita kepada kesadaran bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita kerjakan, bahkan untuk pekerjaan Tuhan sekalipun, adalah karena kemurahan hati dan anugerah dari Allah yang Dia berikan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ini membawa kita kepada satu kesadaran untuk hidup di dalam kerendahan hati, menyadari kebesaran, kedaulatan, dan kasih Allah yang begitu besar. Bagian yang kedua yang akan kita lihat bahwa Elifas menuduhkan kesalahan Ayub ini. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah dan yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Nah saudara, ini adalah tuduhan yang keras dan serius dari Elifas terhadap Ayub. Elifas tidak lagi percaya bahwa Ayub ini adalah orang yang pada dasarnya takut akan Tuhan. Menurut Elifas, bahwa musibah yang Ayub alami adalah teguran dari Tuhan. Bahwa malapetaka itu bersaksi tentang dosa-dosanya Ayub. Jadi Elifas merasa bebas, bahkan mungkin merasa berkewajiban untuk menjelaskan hal ini kepada Ayub. Apa yang tampaknya tidak dapat dipertimbangkan oleh Elifas adalah bahwa pergumulan Ayub ini tidak ada hubungannya dengan teguran dari Allah. Dan hal itu tidak ada hubungannya dengan Allah menjatuhkan penghakiman atas Ayub. Mengapa? Karena Elifas tidak melihat latar belakang yang terjadi di pasal 1 dan pasal yang kedua. Elifas tidak dapat memahami alasan lain mengapa Ayub menderita. Dia terbatas pada pandangannya itu. Nah terkadang kita tergoda untuk menjatuhkan penghakiman yang sama terhadap orang lain yang sedang bergumul dengan beranggapan bahwa mereka menderita karena dosa tertentu yang mungkin sudah mereka lakukan. Mungkin terkadang kita tergoda untuk bertanya kesalahan apa yang orang itu sudah lakukan. Dan celakanya terkadang kita kemudian membangun dugaan-dugaan yang tidak berdasar dan akhirnya gosip tercipta. Hal ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menilai pengalaman hidup orang lain dan mulai belajar menumbuhkan rasa empati dan kasih kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan. Nah perhatikan kembali tuduhan Elifas kepada Ayub dan apa yang menurut Elifas akibat dari dosa Ayub yang dia tuduhkan ini. Ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengannya yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Ini daftar tuduhan yang tidak berdasar, yang luar biasa terhadap Ayub. Elifas menuduh Ayub bersikap serakah dan kejam demi mendapatkan kekayaan. Semua ini tidak benar. Tetapi Elifas beranggapan bahwa karena Ayub dulu pernah kaya dan sekarang dia dilanda tragedi semacam ini, maka menurut Elifas satu-satunya bukti yang bisa dia tawarkan mengenai kondisi Ayub adalah bahwa Ayub menderita karena pelanggaran atau kesalahan tertentu yang dia lakukan. Elifas tidak bisa memikirkan penjelasan lain yang mungkin untuk penderitaan, pergumulan, krisis yang Ayub alami ini. Jadi dia tidak melihat alternatif lain di sana. Lalu kemudian Elifas menuduh bahwa Ayub tidak sungguh-sungguh tunduk dan mengerti tentang Allah. Ayat yang ke-12. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tinggi, betapa tingginya. Di sini Elifas mengajari Ayub dasar-dasar teologi sepertinya. Dia berpikir bahwa karena Ayub tidak mau mengakui kesalahannya, dia pasti salah secara mendasar dalam pemahamannya tentang Tuhan. Artinya bahwa Ayub salah dalam pandangannya tentang Tuhan. Jadi dia mulai dengan mengajarkan Ayub hal-hal yang dasar tentang kekuatan, keagungan, dan kedaulatan Tuhan. Ini juga kembali menjadi peringatan bagi kita bahwa terkadang kita menilai kerohanian seseorang dari apa yang orang itu alami. Seperti tadi bahwa mungkin ketika seseorang Allah izinkan mengalami pergumulan, maka terkadang kita dengan tergesa-gesa menuduh atau menduga bahwa orang itu sudah melakukan satu dosa yang tidak terampuni di hadapan Allah. Tetapi kembali di sini kita perlu untuk dengan hati-hati melihat hal itu. Lalu dia melanjutkan, tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat, ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang
emasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria, orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Maksudnya apa? Pak Elifas membuat perbandingan di sini mengenai orang yang fasik dan orang yang benar. Ini seperti cara lain bagi Elifas untuk mengatakan bahwa Ayub sudah berlaku jahat, berlaku curang, berlaku tidak benar. Karena dia tidak bersuka cita dalam penghakiman Allah yang menurut Elifas sedang dijatuhkan kepada Ayub. Jadi dia menilai penderitaan Ayub dan mengkategorikan Ayub sebagai orang yang fasik. Karena menurut pandangan Elifas bahwa prinsip keadilan Allah yang ketat itu harus berjalan di sana. Di mana orang yang benar mendapatkan berkat, orang yang fasik mendapatkan pergumulan. Nah di sini kita perlu kembali berhati-hati untuk melihat pandangan dan penilaian yang teman-teman Ayub ini atau sahabat-sahabat Ayub ini berikan kepada dia. Lalu saudara, di bagian yang berikut, di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30, Elifas memberi nasihat kepada Ayub untuk bertobat. Dia mengatakan bahwa berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jika engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Nah di sini kalau kita mau melihat lebih jauh bahwa Elifas menasihatkan Ayub untuk bertobat. Dan ini sebenarnya adalah nasihat yang baik. Tetapi kembali persoalannya adalah bukan isi dari nasihat itu, tetapi sasaran penerapan nasihat itu, yaitu Ayub. Yang mana sebenarnya sedang mengalami musibah itu. Bukan karena dosa tertentu yang sudah ia lakukan. Kembali saudara, bahwa orang Kristen bukan saja perlu untuk memperhatikan apa yang dia sampaikan atau pesannya, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesannya itu. Bahwa meskipun nasihat yang Elifas berikan kepada Ayub ini didasarkan pada anggapan yang salah mengenai Ayub, tetapi saudara, bagi kita adalah hal yang penting untuk melihat lebih jauh akan hal ini. Kita lihat di sini bahwa ada ajakan untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Di sini ada ajakan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Melihat bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya adalah anugerah. Dan kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, menyadari bahwa kita sebenarnya hanyalah debu di hadapannya. Kita tidak membanggakan sesuatu apapun dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Karena kembali menyadari bahwa semua itu adalah pemberian dari Dia. Yang kedua, ada berkat dari Allah bagi mereka yang datang kepada Dia dengan hati yang bertobat sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Artinya orang yang merendahkan diri, menyadari akan keadaannya. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Perhatikan saudara, bahwa satu kesimpulan yang bisa kita lihat dari perkataan Elifas dalam pasal ini, bahwa Elifas seolah menunjukkan kalau Ayub telah bersalah dan menjadi musuh dari Allah. Dan dengan demikian harus berdamai dengan Allah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, bahwa Allah tidak memusuhi Ayub. Bagaimana kita menarik hal ini ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebuah prinsip yang penting untuk kita ingat bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Dan dalam pemberontakan manusia yang berdosa, kita menjadi seteru Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih justru mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa lewat penebusan anaknya, Tuhan Yesus Kristus.
Kita perlu mengerti bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif untuk menjangkau dan memperbaiki hubungan itu. Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-19 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini adalah berita yang memberikan penghiburan bagi setiap hati kita. Bahwa Allah bukanlah seteru kita saat kita menaruh iman kita kepada Allah. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kita saat menjadi orang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 memberikan jaminan akan hal itu. Kita perlu mengerti bahwa seperti Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan kita seperti tadi bukan lagi seteru Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Dia. Dan pendamaian itu Allah kerjakan lewat penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan pendamaian yang Kristus sudah kerjakan bagi kita yang percaya, maka ada damai sejahtera Allah yang mendiami hati kita, memberikan keyakinan kepada kita akan keselamatan yang kita terima dengan iman. Dan dengan demikian kita belajar untuk melangkah dalam ketaatan kepada Allah dalam sebuah hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa dasar ketaatan kita kepada Allah bukanlah karena ketakutan, bukanlah karena merasa itu sebuah beban, tetapi karena hubungan kasih dengan Allah. Kita taat karena kita mengasihi Allah. Kita taat karena kita melihat Dia sebagai Bapa surgawi kita yang mengasihi kita, memberikan kita satu kehidupan yang baru, hubungan yang baru di dalam Dia, dan pengharapan yang kekal di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan, ajar kami untuk bergantung penuh kepada Engkau. Tuhan, kembali kami berdoa, kami bersyukur untuk keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kami, dan juga kami bersyukur untuk keluputan yang Allah izinkan untuk kami boleh melewati badai yang terjadi minggu lalu. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus menolong, memberkati, menyertai setiap kami, memulihkan hati kami. Bagi kami yang masih khawatir, Tuhan berikan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk perlindungan Allah terus ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk kota ini, untuk provinsi ini di dalam pemulihan yang ada. Tuhan memberkati pemerintah dan setiap pihak yang berusaha untuk memulihkan keadaan, baik instansi pemerintah, PLN, Telkom, aparat militer yang membersihkan segala sesuatu, memulihkan kembali jaringan listrik, telepon yang ada. Tuhan, untuk kami boleh kembali berkomunikasi, kami boleh beraktivitas. Kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Dan juga Tuhan Engkau boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik gereja, baik persekutuan, baik setiap kami sebagai individu-individu orang-orang percaya. Untuk Tuhan boleh memakai kami bahwa di dalam badai ini kami boleh terus melihat kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dan dengan itu kami boleh memberikan penguatan bagi saudara-saudara kami yang lain. Pakai terus setiap kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi. Tuhan, kami berdoa oleh kemurahan-Mu bahwa angka positif COVID ini Tuhan boleh terus ditekan, dan Tuhan keadaan boleh kembali pulih untuk kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali beribadah, bekerja, melakukan segala sesuatu dengan lebih leluasa, dan kiranya Tuhan Yesus kehidupan kami untuk mempermuliakan Engkau. Ini doa, ini permohonan kami. Tuhan tuntun, pimpin, sertai kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.